Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membicarakan atau membagi tips tentang bagaimana caranya ketika kalian akan melaporkan atau membuat laporan polisi dengan atau tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Jadi banyak kemudian pertanyaan yang muncul di channel YouTube saya, Pak, bagaimana caranya ketika kita ingin melaporkan seseorang dengan dugaan tindak pidana, akan tetapi karena kemudian kami sangat jauh atau kemudian tidak memiliki akses untuk menyewa seorang atau bahkan kantor pengacara, atau bahkan kemudian seseorang atau beberapa orang tersebut itu tidak memiliki finansial yang cukup untuk kemudian menyewa atau bahkan membayar jasa pengacara, sehingga kemudian ia berkeinginan untuk kemudian melakukan atau melaporkan seseorang maupun lembaga kepada kepolisian terdekat. Untuk itu, simak terus bagaimanakah tips dan trik bagi kalian yang kemudian akan melaporkan seseorang atas dugaan tindak pidana yang dilakukan ke kantor polisi. Baiklah, kita simak bersama-sama cara untuk melaporkan seseorang atas dugaan tindak pidana ke kantor polisi dengan atau tanpa jasa pengacara. Yang pertama yang harus dilakukan oleh saudara yang akan melakukan pembuatan laporan pidana atau kemudian yang akan mengadukan seseorang atau beberapa orang ke kantor polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya adalah Anda harus menyiapkan kronologis singkat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga kemudian dapat memudahkan bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini petugas Kepolisian Republik Indonesia, untuk kemudian dapat menerima terkait dengan laporan atau aduan saudara. Tentu kronologis ini sebisa mungkin Anda tulis atau Anda rangkum sebisa mungkin kemudian dapat atau mudah dicerna oleh petugas kepolisian yang bertugas dalam hal menerima laporan terkait dengan aduan atau laporan dari masyarakat. Tentu kronologis ini harus memuat secara keseluruhan terkait dengan yang sedang Anda alami sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang. Yang kedua yang harus Anda siapkan dalam hal kalian akan mengadukan atau melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang adalah Anda harus menyiapkan argumentasi tentang nilai kerugian yang diderita oleh kalian maupun lembaga kalian maupun badan hukum kalian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang melalui nilai kerugian yang Anda derita, sehingga kemudian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut itu memenuhi unsur terkait dengan dugaan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Yang ketiga yang harus disiapkan oleh saudara dalam hal akan melakukan pelaporan baik kepada seseorang maupun beberapa orang adalah Anda harus mengetahui terkait dengan alamat lengkap terlapor. Selain alamat lengkap terlapor, juga Anda harus mengetahui terkait dengan nama siapa kira-kira yang akan Anda laporkan. Tentu ini menyangkut terhadap subjek hukum terlapor, sehingga kemudian Anda harus menelusuri atau mengetahui terkait dengan siapa saja yang kemudian akan Anda laporkan kepada kepolisian setempat. Untuk itu, Anda harus mengetahui nama atau inisial terkait dengan terlapor yang melakukan dugaan tindak pidana yang kemudian merugikan kepada saudara. Kalaulah kemudian terlapor ini melakukan tindak pidana di media sosial, atau kemudian Anda tidak mengetahui terkait dengan nama dan alamat dari terlapor tersebut, maka saudara dapat menyampaikan kepada petugas yang kemudian bertugas menerima laporan atau penerima LP terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang atau akan Anda laporkan. Yang keempat yang harus Anda lakukan dalam hal kalian akan mengadukan
atau melaporkan seseorang atau beberapa orang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya, maka tentu kalian harus melihat di mana tempat kejadian perkaranya. Apabila kemudian misalnya tempat kejadiannya di Jakarta Selatan, maka dapat kemudian Anda mengadukan ke Polres Jakarta Selatan. Atau misalnya tempat kejadiannya di Mangga Besar, maka tentu Anda dapat mengadukan seseorang atau beberapa orang tersebut kepada Polsek Mangga Besar. Atau kemudian karena masih dalam ruang lingkup Polda Metro Jaya, maka kemudian Anda juga dapat mengadukan kepada Polda Metro Jaya DKI Jakarta. Untuk itu, tempat kejadian perkara ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kemudian saudara tidak salah alamat dalam hal melaporkan atau mengadukan seseorang atau beberapa orang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Yang kelima yang harus dilakukan oleh kalian yang akan melaporkan atau mengadukan baik seseorang maupun beberapa orang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya, maka tentu kalian harus menyiapkan bukti awal terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang tersebut. Maka tentu bukti awal ini menjadi hal yang sangat penting, karena tentu dengan adanya bukti awal ini kemudian petugas penerima laporan untuk kemudian dapat memproses terkait dengan laporan atau aduan saudara, sehingga kemudian laporan saudara dapat diterima oleh petugas yang bertugas untuk menerima laporan. Alat bukti ini biasanya setidaknya terdiri dari 2 alat bukti, sehingga kemudian dapat menguatkan terkait dengan laporan yang kalian akan laporkan kepada kepolisian setempat. Yang keenam yang harus Anda lakukan dalam hal kalian akan mengadukan seseorang atau beberapa orang terkait dengan dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya, maka tentu kalian juga harus menyiapkan siapa saksi-saksi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut. Tentu saksi-saksi ini akan digunakan oleh pihak kepolisian atau penyelidik maupun penyidik kepolisian, sehingga kemudian saksi-saksi yang akan Anda ajukan dapat dihadirkan oleh kalian sehingga memperkuat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang terkait dengan apa yang Anda adukan kepada kepolisian setempat. Untuk itu, saksi-saksi ini akan memperkuat terhadap adanya bukti-bukti yang telah Anda ajukan, sehingga dengan adanya saksi-saksi yang akan Anda ajukan itu dapat memperkuat terkait dengan laporan polisi atau aduan saudara. Yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya bagi kalian yang akan melaporkan atau mengadukan seseorang atau beberapa orang, itu adalah dugaan tindak pidananya apa saja. Tentu ini berkaitan dengan pasal-pasal terkait dengan hal-hal apa saja yang akan Anda adukan, baik kepada Polres atau Polsek setempat, atau bahkan kepada Polda, bahkan kepada Mabes. Anda juga harus mengetahui terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang akan Anda adukan kepada kepolisian setempat. Untuk itu, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang per orang atau beberapa orang itu sangat penting bagi kalian dalam hal kalian akan membuat laporan polisi. Untuk itu, apabila kemudian Anda tidak mengetahui terkait dengan pasal-pasal yang diduga memenuhi unsur terkait dengan siapa saja yang melakukan tindak pidana, maka tentu kalian dapat kemudian berkonsultasi ke pengacara terdekat, atau bahkan saudara dapat menanyakan kepada petugas penerima laporan, atau kemudian saudara dapat kemudian berkonsultasi kepada petugas kepolisian setempat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana baik yang dilakukan orang per orang maupun oleh beberapa orang. Untuk itu penting sekali bagi saudara sebelum kemudian mengadukan terkait dengan dugaan tindak pidana untuk kemudian mengetahui terkait dengan pasal-pasal apa saja yang kira-kira kemudian dilanggar oleh orang per orang atau beberapa orang yang akan Anda adukan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, sekali lagi, Anda saya kira tidak dapat kemudian berdiri sendiri dalam hal kemudian akan mengadukan seseorang atau beberapa orang kepada pihak kepolisian Republik Indonesia.
Tentu kalian juga harus mengetahui terkait dengan pasal apa saja yang kira-kira dapat dikenakan kepada orang per orang atau beberapa orang yang diduga oleh kalian melakukan perbuatan pidana. Untuk itu, saya kira selain kemudian membutuhkan keberanian dan juga pengalaman, tentu juga harus didukung oleh pengetahuan yang memadai terkait dengan apa saja yang akan diadukan atau pasal-pasal apa saja yang kemudian akan dikenakan kepada pihak terlapor. Untuk itu sebaiknya bagi kalian yang akan mengadukan kepada pihak kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang per orang maupun beberapa orang, maka penting kiranya untuk kemudian Anda mencari tahu terkait dengan pasal apa saja yang kemudian dilanggar baik oleh orang per orang maupun oleh beberapa orang yang diduga oleh kalian telah melakukan dugaan tindak pidana terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang per orang maupun beberapa orang tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang kemudian harus dipersiapkan oleh saudara sebelum saudara kemudian melaporkan atau mengadukan baik orang per orang maupun beberapa orang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.